Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat IMTV, senang sekali saya Arina Haq Fauziah bisa menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Baik Sobat IMTV, pada kesempatan kita kali ini narasumber yang akan kita undang adalah narasumber yang akan memberikan banyak sekali ilmu dan juga banyak sekali informasi yang mana terkait tentang beasiswa KIP kuliah tahun 2024. Kita sudah kedatangan Ketua Umum Fradiksi IAIN Madura. Selamat datang Kak di studio IMTV. Iya, selamat datang. Oke Sobat IMTV, perlu diketahui juga bahwa Ketua Umum Fradiksi IAIN Madura ini juga merupakan ketua saya sendiri, di mana saya juga menjadi bagian dari penerima beasiswa KIP kuliah 2023 kemarin. Saya sangat senang Kak tentunya ya bisa berbincang santai dengan Kakak, mohon izin. Dan nantinya dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas terkait bagaimana sih caranya supaya kita bisa keterima beasiswa KIP kuliah di tahun 2024 ini. Yang tentunya itu akan sangat berguna bagi para adik-adik kita, adik-adik ya. Dimana nanti para mahasiswa baru IAIN Madura tentunya ingin sekali menjadi bagian dari kita yang sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah 2023. Nah, tapi mungkin ada beberapa Sobat IMTV yang masih baru atau masih awam apa sih beasiswa KIP kuliah tersebut. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nih sama Ketua Umum Fradiksi IAIN Madura yang hari ini kelihatan sangat tampan sekali. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Wasilakullah, Ketua Umum Fradiksi IAIN Madura periode 2024-2025. Oke, Kak Wasil. Iya. Benar. Oke, Kak Wasil, banyak nih yang sudah nanya terkait beasiswa KIP kuliah karena hari ini juga termasuk masih hari pendaftaran ya Kak, benar. Dan sebelum kita membahas nih bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa keterima, apa sih Kak itu beasiswa KIP kuliah? Oke, sebenarnya beasiswa KIP kuliah itu beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Cuma kalau di PTKIN, contoh di IAIN, basisnya PTKIN itu ada di bawah naungan Kementerian Keagamaan. Jadi beasiswa KIP kuliah itu beasiswa yang hanya diperuntukkan bagi angkatan baru. Jadi di PTKIN basisnya di tahun angkatan 2024 itu seluruh mahasiswa IAIN Madura bisa mendaftar KIP kuliah asal dia benar-benar angkatan 2024. Karena kalau angkatan 2023 itu sudah tidak ada. Maksudnya sudah tidak ada, sudah pendaftaran di tahun kemarin. Oh iya. Jadi untuk di bawah Kementerian Agama itu memang hanya boleh mendaftar satu kali ya Kak, dan itu diperuntukkan untuk bagi mahasiswa baru. Bagi mahasiswa baru. Berarti kalau kampus di bawah naungan Kementerian Pendidikan itu masih bisa Kak? Kemungkinan bisa, cuma setahu saya sama sih sebenarnya. Cuma bedanya di Kementerian Pendidikan itu dia bisa mendaftar sebelum masuk kuliah. Oh. Jadi dia bisa nembak beasiswanya dulu, baru nembak kampusnya. Berbeda dengan di PTKIN, contohlah di IAIN Madura. Dia harus keterima dulu di kampus IAIN Madura, baru bisa mendaftar beasiswa KIP kuliah. Oh iya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang beasiswa nih Kak ya, berapa sih nominal yang kita dapat kalau kita menjadi penerima beasiswa KIP kuliah? Untuk nominal dari KIP kuliah itu setiap semester itu 6.600.000. Cuma 6.600.000 itu dipotong uang UKT. Jadi penerima beasiswa itu UKT-nya rata 2.400.000. Dan itu sudah diatur di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang mekanisme pengangkatan biaya uang kuliah tunggal. Oke. Berarti kita setiap semester itu mendapatkan uang sebesar 6.600.000 termasuk uang kuliah tunggal kita. Dan itu kita dapatkan sampai nanti kita lulus, benar Kak? Sampai semester 8. Wah, para mahasiswa baru tentunya sangat tergiur ya, di mana kita kuliah uang UKT kita sudah dibayarkan oleh Kementerian Agama dan kita masih mendapatkan uang saku. Betul. Nah, terus Kak, gimana sih caranya supaya kita tuh bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Untuk cara-caranya, sekarang kan ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu dari tanggal 23 sampai tanggal 30. Baru setelah seleksi administrasi ada tes ujian, tes potensi akademik. Setelah tes potensi akademik itu sudah termasuk
nanti di seleksi ketiganya ada seleksi penyuruhan lokasi. Jadi untuk kiat-kiat untuk mendapatkan KIP kuliah itu menyesuaikan dengan yang sudah ada pengumuman di pihak kampus. Oke, berarti untuk tes administrasi itu di tanggal 23 sampai tanggal 30. Berarti Sobat MTV yang masih mahasiswa baru harus mencatat tanggalnya dan buruan untuk daftar ya Kak. Karena kuota untuk tahun ini itu berapa Kak? Nah, untuk kota tahun ini tidak berbeda dengan kota tahun sebelumnya, sebanyak 300. Nah, kemarin Warek 3 menyampaikan bahwasanya kota di 2024 ini sebanyak 300 orang dan tahun 2025 itu ada penurunan 200 orang. Jadi catat adik-adik ya, angkatan 2024 bahwasanya kota 300 ini adalah kota terbesar sepanjang sejarah di IAIN Madura. Karena kalau angkatan 22, angkatan 21 itu kotanya 167 orang. Dan hanya angkatan 23 dan angkatan 24 yang memiliki kota 300 orang. Oke teman-teman, kurang beruntung apa kita dari sekian mahasiswa di IAIN Madura ada 300 kuota yang disiapkan agar kalian bisa menjadi bagian dari kita, benar Kak? Dan kalian tidak boleh menyanyiakan hal tersebut karena benefit yang kita dapat juga banyak ya Kak. Nah ini Kak juga, apakah ada kuota yang memang diterapkan dalam setiap prodi, dalam artian prodi ini mendapatkan kuota sekian dari 300 itu atau gimana Kak? Nah, biasanya untuk kuota tiap prodi itu, kalau kemarin ILHA itu secara otomatis seluruh mahasiswa ilmu hadis itu mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Cuma itu diperuntukkan biasanya dari pihak kampus itu diperuntukkan untuk prodi baru. Sebagai apa? Sebagai teknik marketing bagi kampus IAIN Madura untuk bagaimana prodi baru itu bisa banyak yang meminati. Oke, berarti untuk prodi-prodi yang lain tuh tapi pasti ada kuotanya Kak ya. Jangan berkecil hati, takutnya aku bukan prodi ILHA, aku nanti gak bisa dapat KIP, belum tentu ya Kak. Karena Kak Wasil sendiri itu dari prodi HTN dan saya dari prodi BKPI yang memang sudah beda fakultas, tapi alhamdulillah kita menjadi bagian dari prediksi itu. Iya benar. Dan kabar gembira nih buat para mahasiswa baru ilmu hadis. Karena enggak, sebenarnya ini Dek. Untuk di tahun sebelumnya itu di tahun 2023 ilmu hadis itu memang diperuntukkan agar mahasiswanya yang mendaftar ilmu hadis itu mendapatkan semua. Nah, bagaimana nanti di tadris ilmu pengetahuan alam, PMTK serta MBS apakah akan disamakan oleh ilmu hadis dari pihak birokrasi kampus? Kita tunggu saja bagaimana mekanisme kuotanya. Oke, jadi memang kita harus tetap berusaha teman-teman. Jangan lupa berdoa juga supaya bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa terbesar di kampus kita, benar. Dan ini full ya Kak ya. Full. Kita dari masuk sampai lulus itu mendapatkan uang UKT secara gratis, dibayarkan dan mendapatkan uang saku. Iya, uang sakunya 700.000 setiap bulan. Wah, Masya Allah sekali teman-teman. Oke Kak, tahap administrasi ya. Apakah sudah terhitung nih Kak, sudah berapa banyak mahasiswa yang sudah terdaftar sejauh ini? Kemarin itu kan kalau mengaca dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, perguruan tinggi penyelenggara itu harus membentuk forum. Yang forumnya itu dipasrahkan kepada mahasiswa penerima. Nah kemarin kami prediksi membuat informasi KIP kuliah di tahun 2024 dan itu grupnya untuk maba di tahun 2024. Kemarin sudah agak sedikit banyak yang sudah nge-submit, yang sudah mendaftar di seleksi administrasinya. Tinggal nunggu pengumuman bagaimana kelulusan di seleksi administrasi. Oke, baru setelah lulus seleksi administrasi ada seleksi tes ya Kak. Itu seleksi tesnya itu terkait apa saja Kak supaya nanti yang bisa lulus dapat mempersiapkan dari sekarang? Nah, untuk tesnya itu biasanya tes-tes dasar. Nah, selain tes dasar, biasanya kalau di tahun angkatan 2022 itu ada tes ngaji dan tes sholat. Jadi tes potensi akademik itu tidak hanya fokus di bagian dasar-dasar saja ilmu pengetahuan, melainkan juga harus dibumbui dengan religiusitas. Iya, karena kan memang kampus kita kampus Islam ya Kak, dan religius, kompetitif dan kolaboratif. Jadi perlu adanya keseimbangan nih teman-teman. Jadi kita tuh harus menyeimbangkan akademik kita, tapi nilai religiusnya jangan ditinggal gitu ya Kak. Karena kan kita sebagai penerima beasiswa ya. Jadi memang harus benar-benar mencerminkan sebagai mahasiswa yang bisa dijadikan panutan. Tapi sebelum itu Kak, saya mengucapkan happy anniversary nih buat prediksi karena karena kemarin juga sempat merayakan ya Kak anniversary yang ke-11 tahun. Itu bagaimana antusiasme para
calon penerima. Kan kemarin juga selain dari Fradiksi sendiri, itu para mahasiswa baru sepertinya juga banyak yang antusias nih buat ikut seminar itu. Jadi sebenarnya dari kami itu cuma memberikan informasi bahwasanya kalian ketika menerima KIP tersebut secara otomatis menjadi keanggotaan Fradiksi. Dan dari itu teman-teman pengurus Fradiksi IAIN Madura mengabarkan di grup bahwasanya kalau mau hadir di acara anniversary-nya Fradiksi silahkan membeli tiket seminarnya. Seperti itu. Jadi tidak ada unsur pemaksaan di angkatan 2024 sesuai dengan keinginan mereka. Ya kalau nggak mau hadir ya nggak apa-apa gitu. Karena kami Fradiksi itu benar-benar jika ingin menjadi keluarga ya ayo kita rangkul bersama gitu ya Kak. Dan juga ini Kak, takutnya masa baru tuh bingung KIPK, Fradiksi, apa sih itu bedanya, apa itu Fradiksi gitu kan. Jadi kalian KIPK itu adalah beasiswanya, sedangkan Fradiksi yang menampung seluruh penerima beasiswa KIP tersebut. Jadi kalian ketika sudah lulus nanti, baik itu di tahap administrasi, tahap seleksi tes potensi akademik, tahap penyurveian, itu secara langsung masuk di keanggotaan Fradiksi gitu. Jadi antara KIP dengan Fradiksi itu beda. KIP adalah beasiswanya, Fradiksi adalah forum komunitasnya. Jadi Fradiksi itu adalah organisasinya ya Kak. Benar. Karena kita sebagai mahasiswa penerima beasiswa itu perlu ada yang harus kita lakukan nih. Dan itu di Fradiksi. Nah Fradiksi itu menyediakan apa saja Kak nanti? Di Fradiksi kalau program besarnya ada Social Inspiration of Fradiksi. Apa itu SIF? Yakni program kerja seperti KKN Riset, KKN Mini selama 10 hari di desa terpencil, tertinggal, dan terdalam. Jadi kita memberikan dampak kepada masyarakat di desa terpencil, terdalam, dan tertinggal, bagaimana akses pendidikan, bagaimana pentingnya pendidikan. Tidak hanya fokus di pendidikan, kami juga kepengurusan Fradiksi di SIF itu dibumbui dengan marketing ekonomi di masyarakat setempat, agar bagaimana kita sebagai penerima beasiswa yang nominalnya 6.600.000 itu diperoleh dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat. Selain SIF juga ada anniversary yang baru-baru kemarin itu sudah dirayakan, dan juga ada training new member bagi KIP 2024 nanti di bulan Desember. Jadi ada di klubnya juga gitu selama 3 hari. Selain itu juga ada Fradiksi Go to School yang memang pure oleh teman-teman kepengurusan Fradiksi, tidak ada sangkut pautnya dengan kampus, tapi kami juga sebagaimana yang ada di bawah naungan kampus IAIN Madura juga harus memberikan feedback kepada kampus IAIN Madura bagaimana caranya kisi-kisi untuk mendaftar di kampus IAIN Madura, serta bagaimana caranya kisi-kisi untuk menerima beasiswa KIP kuliah. Sudah didengar ya Sobat MTV dari Ketua Umum Fradiksi IAIN Madura bagaimana banyak sekali kontribusi yang diberikan oleh para penerima beasiswa ini, dan itu juga dampaknya bisa dirasakan oleh para masyarakat tentunya. Terkait SIF ya Kak, FGS itu para anggota Fradiksi itu tentunya banyak yang antusias untuk mengikuti hal tersebut, karena tujuannya itu untuk mengajak para adik-adik tentunya yang masih sekolah supaya bisa ikut kuliah nih sama kita, supaya bisa ikut kita tuh menjelaskan bahwasannya ternyata kita bisa kuliah meskipun kita terhalang oleh ekonomi gitu kan tentunya. Sebenarnya KIP ini, beasiswa KIP ini sangat berdampak bagi mahasiswa yang benar-benar ketidakmampuan dalam akses pendidikan. Makanya kan salah sasaran itu pasti ada. Salah sasaran dari peninjau ataupun kepanitiaan beasiswa itu pasti ada. Cuma kalau pesan saya, karena Fradiksi tidak masuk dari kepanitiaan penyeleksi beasiswa yang hanya mewadahi informasi saja, kalau pesan saya kepada kepanitiaan beasiswa ini, tolonglah benar-benar objektif dalam memilih, karena beasiswa KIP kuliah ini sangat-sangat berdampak bagi akses pendidikan. Bagi kami, bagi saya yang memang benar dari keluarga yang tidak mampu ini, sangat-sangat memberikan dampak positif, bisa melanjutkan di pendidikan. Berarti memang dari anggota Fradiksinya, mahasiswanya itu yang benar-benar tidak tersangkut paut dengan proses penyeleksian ya Kak? Benar. Bukan kami yang meluluskan, tapi pihak kampus yang meluluskan. Disclaimer ya teman-teman, jadi tidak ada tuh yang namanya jalur ondal tuh gak ada, karena memang
yang menyelenggarakan atau yang mensurvei semuanya itu dari dari pihak kampus, dan prediksinya sendiri itu hanya akan mengelola sumber daya manusia yang sudah menjadi bagian. Benar. Oke. Dan ini Kak juga kita sebagai mahasiswa penerima beasiswa kan tentunya perlu dituntut untuk sebagai mahasiswa yang berprestasi nih. Ada yang bertanya nih Kak sama saya, "Duh, gimana sih Mbak, apakah saya nanti keterima karena takut IPK saya kurang gitu? Apakah ada minimal IPK nih gitu?" Iya, ada. Jadi ketika kalian diterima di beasiswa KIP kuliah, IPK kalian tidak boleh turun dari 3,30. Jika turun dari 3,30 dipastikan dan akan dipastikan KIP kalian akan dicabut nanti. Oke. Makanya harus seimbang dalam menjalankan kehidupan antara akademik dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Karena memang kita sudah dibiayai nih teman-teman gitu kan ya. Benar. Dan kita memang harus dituntut untuk belajar gitu kan. Dan makanya ada minimal IPK 3,30. Nah, sejauh ini ada nggak sih anak prediksi yang IPK-nya di bawah tersebut? Harusnya nggak ada ya Kak? Harusnya nggak ada sih, cuma mungkin kemarin itu agak sedikit keteteran. Oke. Nah, jadi hampir mendekati dari 3,30 itu ada. Tapi alhamdulillahnya ya, Alhamdulillah. karena memang prediksi sendiri itu mengusahakan bagaimana anggotanya benar-benar bisa menjadi sebagai mahasiswa panutan gitu. Iya, benar sekali. Oke Kak, selain itu, selain yang sudah dipaparkan nih terkait FGS, SIF dan lain-lain, ada nggak sih yang dilakukan oleh prediksi tersendiri gitu? Misal nih Kak, kayak terbitin buku atau apa gitu? Teman-teman IMTV sekalian, kemarin di anniversary-nya Prediksi itu satu kali menerbitkan buku di dalam kepengurusan angkatan 2022. Jadi nanti akan menerbitkan buku lagi. Jadi di Prediksi itu setiap tahunnya menerbitkan buku, dan itu adalah tuntutan. Seperti itu. Oke, banyak berarti teman-teman benefit yang akan kita dapatkan ya, karena sudah kita mengabdi kepada masyarakat, kita juga sudah menuliskan ya, karena memang buku tersebut adalah karya-karya dari para anak prediksi Kak, benar. Dan juga nih Kak, terkait nantinya apakah mahasiswa ini kan pasti memiliki potensi yang berbeda nih. Nah, bagaimana caranya diolah oleh para pengurus prediksi gitu? Jadi di Prediksi itu ada divisi pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia itu dipetakan lagi menjadi dua bagian. Ada akademi prestasi yang bisa menerbitkan buku serta menelangi bagi prestasi-prestasi mahasiswa yang terdaftar di beasiswa KIP kuliah. Juga ada PMBS, pengembangan minat bakat dan skill. Jadi skill-skill mahasiswa yang tentunya berbeda, 300 orang itu tentunya juga berbeda, itu sudah ditampung oleh Prediksi di PSDM, di pengembangan minat bakat dan skill. Ada kelas menulis, ada kelas tari bagi yang suka nari, ada kelas banjari, ada kelas kori, ada kelas futsal, dan masih banyak kelas-kelas yang lain. Oke, Sobat IMTV, kurang menarik apa lagi coba ya menjadi bagian dari kami? Sudah kita kuliah tidak dibebani lagi dengan biaya dan kita mendapatkan uang saku, kemudian juga kita dapat pengembangan skill, dapat rumah, dapat relasi, banyak sekali benefit yang kita dapatkan dari menjadi bagian dari Prediksi. Nah, untuk itu nih Kak, gimana sih Kak pesan Kakak selaku Ketua Umum Prediksi IAIN Madura kepada para mahasiswa baru yang ingin mendaftar di KIP kuliah tahun ini? Oke, pesan yang pertama bagi mahasiswa kampus IAIN Madura sebanyak 1.400-an ya. Semoga kalian 1.400-an ini bisa beruntung dalam penyeleksian KIP kuliah. Dan jika kalian sudah terdaftar dan sudah menerima beasiswa kuliah, mari bersama kami di Prediksi akan saya ayomi kalian semampu kita untuk pengembangan akademik serta pengembangan prestasi. Dan juga ini disclaimer bagi mahasiswa angkatan 2024, kalau memang kalian ada koneksi dengan pihak-pihak penyelenggara, tolonglah jangan egoisme. Teman-teman yang lain angkatan 2024 yang lain yang memang benar-benar tidak mampu itu, dia berjuang mati-matian untuk melanjutkan estafet pendidikan. Jadi tetap objektif, tetap percaya diri dalam pengambilan keputusan bagi panitia penyelenggara. Oke teman-teman, jadi sudah diberi pesan oleh Ketua Umum kita ya, bahwasanya kita tetap boleh berusaha, tapi tetap harus seimbang lah, dalam artian kita tidak boleh menggunakan cara-cara hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya Kak. Nah,
Mungkin kakak bisa memberikan closing statement nih, baik kita pesan atau mungkin motivasi lah buat kita supaya kita lebih semangat dalam menjalani perkuliahan ini. Pendidikan itu adalah sumber potensial utama dari seluruh insan manusia. Kalau kita mengaca di aspek perempuan, genetik kepintaran keturunan itu akan dilahirkan dari perempuan, dan genetik emosional itu akan diturunkan dari laki-laki. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu marilah berpendidikan, karena bagaimanapun sampai kapanpun pendidikan itu sangat penting, dan dimanapun berada pendidikan itu sangat penting. Oke teman-teman, pesan yang sangat deep sekali ya. Apalagi saya yang mendengarkan langsung di sini benar-benar sangat tersentuh dengan pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum kita. Jadi motivasi yang telah diberikan oleh Ketua Umum Fradeksi IAIN Madura ini, bagaimana caranya kita baik laki-laki maupun perempuan itu benar-benar mengutamakan pendidikan ya Kak. Karena pendidikan itu memang sangat penting teman-teman buat kita semua. Oke Sobat IAIN TV, itulah perbincangan kita yang penuh dengan informasi terkait KIP kuliah pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Fradeksi IAIN Madura karena sudah berkenan hadir untuk bisa memberikan informasi kepada para mahasiswa baru terkait KIP kuliah. Dan terus semangat buat kalian, semoga kalian bisa menjadi salah satu orang yang beruntung dan menjadi bagian dari kami di Fradeksi IAIN Madura. Tapi juga kami mengingatkan pada Sobat IAIN TV untuk terus like, komen, dan subscribe akun IAIN TV IAIN Madura supaya kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya yang akan nanti kami sampaikan di podcast-podcast berikutnya. Oke Sobat IAIN TV, saya Arina Lakfauziah dan narasumber saya, Kak Wasil, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.